Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar wa tu'minu billah. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Wallahu a'lam bil muradi. Al hadis wa fatwahu sayyidul kutub al arif billah al hadrat as-sayyidina al habib ali Abdullah bin al haddad radhiyallahu anhu sahibur ratib fi kitabil nasa'i wal dini wal rasail imaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Man hadza jami'a ummati Muhammad bil hadza maulidin nabi insyaallah sabaul khair dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahumullah, wabil khusus guru saya dan juga guru kita semua, Kiai Haji Encep Royani, para tokoh masyarakat, seluruh alim ulama, kita semua yang hadir di sini pada malam ini yang sedang memperingati maulidnya Nabi Rasulullah SAW sekaligus haulnya orang tua kita almarhum Bapak Haji Abdurrahim bin Ahmad. Insya Allah kita adalah tamunya Rasulullah SAW. Hadirin rahimahumullah, banyak orang yang tahu apa itu maulid. Seluruh dunia, tidak lagi bangsa manusia, termasuk bangsa jin, tahu apa yang dimaksud dengan maulid Nabi, bagaimana cara merayakan dan memperingatinya. Tapi tidak sedikit juga di dunia ini yang belum tahu kapan awal mula terjadinya maulid atau peringatan maulid di dunia ini. Ini ilmu. Kenapa Anda bilang ilmu? Karena di Indonesia ini, sekali lagi Anda ngomong, di Indonesia ini banyak firqah, banyak aliran, atau mungkin tidak salah kalau Anda bilang sekte aliran sesat yang sudah berani mengeluarkan ucapan, omongan, tutur kata tanpa dilandasi dengan ilmu yang sahih bahwa perayaan maulid bid'ah, bahwa orang. Anda bisa bayangkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang tidak berterima kasih kepada makhluk, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Bagaimana kita bisa tahu akan sholat? Bagaimana kita bisa tahu akan ziarah wali? Bagaimana kita bisa tahu menjalankan semua syariat kalau bukan karena dari Rasulullah SAW? Ana juga bingung kadang-kadang, kok ada orang otaknya picik, hatinya busuk, berani mengeluarkan ucapan seperti itu. Ziarah bid'ah, tahlil bid'ah, talqin maid bid'ah. Ini kan bodoh namanya, picik namanya, mengaku beragama Islam. Allah na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin rahimahumullah, sekelumit akan saya sampaikan riwayat atau hikayat asal mula terjadinya maulid di dunia ini pasca kenabian. Kurang lebih
sekitar tahun 549 Hijriah. Memang di sini perawi sejarah banyak perbedaan pendapat, banyak terjadi kontroversial tentang tahun awal mula terjadinya Maulid pasca kenabian. Itu memang tidak bermasalah buat seluruh umat Islam, karena kalaupun tahu ataupun tidak tahu itu tidak mengurangi dan tidak menambahi keimanan kita. Hanya tidak ada salahnya, sebab ilmu itu tersurat, tersirat dan hikayat. Ada bagusnya kita tahu, sebab ilmu itu yang akan nanti membimbing kita. Apabila ada orang non muslim yang bertanya kenapa harus maulid, apa terjadinya maulid, kita bisa menjawab. Makanya saya bilang ilmu. Tahun 549 di sebuah negara, kalau sekarang masuk secara geografis dalam wilayah negara Irak, namanya Irbil. Negara Irbil dalam keadaan coret hancur lebur, carut marut, suhu politik, moralitas manusia, keadaan geografis negeri, semua moralitas manusia hancur lebur. Belum lagi negeri ini di bawah ancaman kerajaan kekaisaran Tartar Mongolia, di bawah kepemimpinan Genghis Khan. Sedang terjadi keributan besar, Irbil akan diserang. Alhamdulillah ada seorang sultan, dan memang beliau adalah walinya Allah, Al-Arif Billah, Al-Hadratus Syekh Khabar Zafaruddin, yang banyak gelar beliau, yang salah satunya adalah Al-Mustada'afin atau pembela rakyat tertindas. Beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara mempersatukan semua umat Islam di Irbil, bagaimana cara membangkitkan kekuatan umat manusia di Irbil, bagaimana cara membaiki moralitas akhlak manusia di Irbil. Sementara Irbil adalah salah satu kota Islam terpandang sesudah Aleppo di Cordoba, Spanyol. Beliau munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah akhirnya Allah menurunkan ilham. Beliau kumpulkan semua para ulama, beliau persatukan semua para ulama, beliau memberikan satu fatwa atau ucapan yang mana sebaiknya kita kumpulkan, kita peringati perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah dengan peringatan tersebut seluruh semangat Islam untuk bersatu kembali bersatu, dan kekuatan mereka, keberanian dan kecerdasan mereka dalam menghadapi kekafiran kekaisaran Mongolia bisa bangkit kembali. Alhamdulillah, setelah dilaksanakannya Maulid, akhirnya semua umat Islam di Irbil bisa bersatu. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan fadilah dan berkahnya. Mereka akhirnya bersatu padu, bisa menggalang kekuatan, menghancurkan kekaisaran Mongolia di bawah Kaisar Genghis Khan yang memang terkenal sangat tinggi saat itu, sebelum beliau masuk Islam dan menjadi wali akhirnya. Dari semenjak itu seluruh masyarakat Irbil menyadari dan memahami, mengambil hikmah, fadilah dan barokahnya dari apa yang namanya perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai hari itulah tercipta semua kitab-kitab Barzanji, Syaraful Anam dan lain sebagainya, yang alhamdulillah malam ini juga sudah kita baca di sini dalam memperingati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus haulnya orang tua kita almarhum Bapak Haji Abdurrahim bin Ahmad. Insya Allah beliau dimuliakan Allah di sana. Hadirin rahimahullah, kalau kita kaji lebih jauh, luar biasanya perjuangan Rasulullah SAW yang beliau pentingkan bukan keluarganya tapi umatnya. Anda bisa bayangkan, ketika hari kiamat terjadinya pembangkitan para makhluk utama yang dibangkitkan adalah Rasulullah. Apa yang Rasul tanya pada Jibril alaihissalam? Ya Jibril, hari apa ini? Hari kiamat Muhammad. Ya Jibril, mana umat? Mana umatku? Mana umatku? 3 kali Rasulullah menanyakan umatnya. Bayangkan kalimat indah dari yang terindah, pujangga manapun nggak bisa saya rasa buat syair kalimat seperti ini, saking cintanya kepada umat beliau. Lah sekarang kalau sampai ada orang berani ngomong mulu di Isra Mi'raj, tahlil, talqin, bid'ah, suruh ngaji dulu tuh orang, otaknya udah lebih dari belek bin bahlul gitu. Bagaimana mungkin Rasulullah akan menyeramkan syafaat kalau ada orang yang sudah berani mengatakan begitu? Hufudhon namanya apa? Hatinya picik, busuk, otaknya bodoh. Benar kata Quran.
Allah tidak memberi taufik dan hidayah kepada orang yang zalim karena kebodohannya dia sudah menzalimi diri sendiri dan orang banyak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini malam ini semua dalam cucuran rahmat, itu sudah pasti. Hadirin rahimahumullah. Apa yang harus dipetik dari setiap perayaan Maulid? Bukan hanya sekedar kita melihat tontonan yang tidak menjadi tuntunan. Itu kurang bagus. Karena apa? Perayaan Maulid kalau kita lihat rentang waktunya 1 tahun sekali. Ambil maknanya. Apabila kita merasa masih memiliki kekurangan dari akhlak kita, perbaiki akhlak kita. Makanya apa kata Rasulullah SAW? Inni bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Aku turun ke dunia untuk menjadikan akhlak semua makhluk Allah menjadi mulia, khususnya bangsa manusia. Kita dipaksa, makanya turun yang disebut dengan fardu, agar menjalankan syariat apa yang dibawa oleh Rasulullah, para sahabat dan para wali-walinya, agar tahu bagaimana proses beribadah yang disebut dengan syariat. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana sholat, kita nggak tahu bagaimana puasa, tapi sejauh mana kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, apalagi banyak yang mengaku umatnya dan umatnya Rasulullah SAW. Coba introspeksi. Kita berani mengaku umatnya Rasulullah SAW, tapi sejauh mana dan sebanyak apa cinta kita kepada Rasulullah? Kita mustahil atau bahkan muskil bisa melakukan segala sesuatu layaknya Rasul, mustahil. Tapi paling tidak dari apa yang sering kita laksanakan, ambil hikmahnya, ambil maknanya. Apabila kita memang merasa kurang dalam masalah akhlak, tambah, perbaiki. Karena apa? Rasul SAW menerapkan hukum agar manusia menjadi baik dan mulia. Hadirin rahimahumullah, kalau kita mengkaji perjuangan Rasulullah SAW, habis sudah. Tidak dan tidak akan pernah ada lagi orang atau makhluk semulia beliau. Ketika beliau sedang melakukan Isra wal Mi'raj, beliau diajak masuk ke neraka, lalang keliling neraka, dituntun oleh malaikat Malik alaihissalam dan Jibril alaihissalam. Seluruh proses neraka beliau lihat, beliau saksikan sendiri. Beliau tidak merasa heran dengan semua apa yang terjadi di dalam neraka. Tapi ketika beliau masuk ke alam surga, baru lagi melangkah Rasulullah tersungkur sujud sampai menangis sesenggukan. Seluruh malaikat penghuni lautan, penghuni daratan, penghuni langit sampai tembus ke arah keheranan menyaksikan Rasul seperti itu. Karena baru lagi masuk dalam pintu gerbang surga, beliau jatuh tersungkur. Beliau sujud. Apa yang baginda Rasul ucapkan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, haramkan umatku masuk neraka. Subhanallah. Anda bisa bayangkan ucapan mulia apa itu? Karena apa? Karena beliau melihat keindahan surga yang di luar batas logika dan nalar. Beliau melihat keindahan surga yang tidak bisa diucapkan lewat ucapan, omongan dan tutur kata. Sampai akhirnya beliau tersujud. Beliau berdoa pada Allah agar seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita semua. Kita yang merasa dirinya dan mengaku dirinya umat Rasulullah SAW, sejauh mana seperti yang saya tanyakan tadi? Sejauh dan sebanyak apa kita sudah begitu memperlihatkan, memproyeksikan, merealisasikan kecintaan kita kepada baginda Rasul? Belum apa-apanya. Apa dengan sering dan rajinnya merayakan Maulid? Belum tentu. Inti utamanya adalah satu, pembersihan hati dan jiwa kita sebagai manusia. Karena apa? Rasul pernah mengatakan, kelebihan ilmu atau kekurangan ilmu hanya bisa ditempati di hati yang bersih dan di pikiran yang jernih. Kalau sudah begitu, baru nanti akan terbentuk akhlak, sifat, karakter, tabiat dan kepribadian yang betul-betul baik dan menjadi benar. Karena baik dengan benar kalau kita lihat dari kosakata tipis perbedaannya. Tipis perbedaannya. Banyak orang baik tapi nggak benar.
Tapi kalau orang memang sudah benar akhlaknya, insya Allah dia sudah pasti benar. Coba kita lihat kosakatanya, sangat tipis perbedaannya. Baik dan benar. Orang baik belum tentu benar. Kalau benar segalanya pasti benar. Pembentukan akhlak, kepribadian seseorang, sifat, watak, karakter, dan tabiat terbentuk oleh 4 faktor kata Quran. Didikan ibu, ayah, lingkungan, dan bacaan. Makanya kalau ibunya sedang hamil, hati-hati penglihatannya, pendengarannya. Begitupun dengan bapaknya, kalau tahu istrinya sudah hamil, hati-hati dengan apa yang didengar dan dilihatnya. Kalau dia sudah lahir, bagaimana didikan keluarganya? Apa yang diterapkan kepada anak-anak dan yang dibacanya, baik di dalam lingkungan keluarga maupun di luar keluarganya. Bagaimana lingkungan keluarganya dan bagaimana lingkungan di luarnya yang membuat pola dasar anak ini memiliki pribadi yang baik. Paling tidak dia mengenal Allahnya, mengenal agamanya, mengenal Rasulnya, mengenal para wali dan guru-gurunya. Semua hanya bisa diterapkan dengan ilmu. Apalagi di dalam agama Islam, ilmu itu sifatnya wajib atau fardhu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Terlebih lagi Rasul pernah bersabda, utlubul ilmu walau bisyai. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Banyak orang yang salah dalam mentafsirkan hadis tersebut. Mereka hanya melihat dari sisi geografis dan kota Cina. Dianggapnya orang harus kuliah ke Cina, belajar ke Cina, nyantri ke Cina. Bukan itu. Maknanya adalah sekalipun jauh disertai dengan niat, kemanapun dia harus cari ilmu untuk membentuk akhlaknya, untuk kesuksesan dunia maupun untuk bekal ke akhiratnya nanti. Makanya benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ilmul imamil amal wal amalut tabi'uhu. Ilmu itu imamnya, pengamalan adalah makmumnya. Mustahil kita melakukan segala syariat di dalam agama Islam tanpa ilmu, jelas tertolak dan ditolak. Abdor kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Apa abdor? Terputus. Bukan lagi kita akhirnya nanti balas karena bahwa naudzubillah, subhanallah. Apalagi kalau sampai harus bodoh atau buta sama sekali dalam masalah ilmu agama. Naudzubillah, ini satu bentuk musibah yang luar biasa mengerikan untuk dunia dan akhiratnya nanti. Terutama buat anak mudanya. Karena apa? Negeri ini memang sedang diincar oleh Yahudi dan Nasrani internasional di bawah bendera Illuminati, Freemason, Starbucks, dan lain sebagainya. Banyak organisasi, badan, yayasan, foundation, lembaga yang dibuat seolah-olah yayasan kemanusiaan, kepemudaan, yang tujuan sebenarnya membengkokkan akhlak, sifat, tabiat, watak, dan karakter anak muda di negeri ini agar ke barat-baratan, walaupun ia bangga dengan agamanya yang namanya Islam. Coba kita lihat sekarang di YouTube atau tabung Anda, memang sengaja dibuat oleh Yahudi internasional, Zionisme internasional, agar anak muda rajin, bahkan berorientasi melihat dan menyaksikan, bahkan sekaligus meyakini ada yang pada wadah buatan Yahudi tersebut. Bahkan menurut riset ahli komunikasi dan telekomunikasi dan ahli bahasa, 99% apa yang ada pada YouTube sangat-sangat bohong dan 1% masih sangat diragukan. Coba kita lihat, hampir setiap hari terjadi keributan antar para ulama, terjadi silang sengketa antar para ulama. Mereka malah seolah-olah bangga dengan keberaniannya, tapi giliran agamanya dihina, sedikit dicaci maki oleh non muslim, mereka marah luar biasa. Sementara mereka sendiri sadar sedang saling mencaci maki saudaranya sendiri di dalam bendera agama yang mereka banggakan. Apa kata Rasulullah? Mereka sudah hina di hadapan Allah, mereka hina di hadapanku, mereka hina di hadapan para wali-waliku. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin rahimahumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita diturunkan rahmat, berkah, dan fadilah dari apa yang kita laksanakan di malam ini di sini di rumah guru kita Kiai Haji Encep Royani. Orang
kalau sama sekali buta akan ilmu agama, na'udzubillah summa na'udzubillah, dia sama sekali tidak akan Allah beri keberkahan dalam segala hal. Nanti Allah hantam kesehatannya, lingkungan dalam keluarganya, rezekinya. Kalau bukan dia makhluk, niscaya Allah tidak memberi rezekinya. Manusia selalu ingin memiliki ketenangan hati dan pikiran. Banyak orang yang bilang untuk bekal ibadah, tapi bagaimana mungkin orang bisa beribadah jika tidak berilmu? Kalau orang sudah tidak berilmu, artinya dia sudah tidak tahu. Sementara ketidaktahuan di hadapan Allah ada dua, yang dimaafkan dan yang tidak dimaafkan. Yang dimaafkan, satu contoh, kita memiliki masalah yang berkaitan dengan agama, tidak ada satu orang pun yang bisa kita jadikan untuk bertanya. Tapi kalau di satu tempat, di satu wilayah ada ulama, ada ustadz, beliau bisa ditanyakan, bisa dimintai jawabannya, tidak dimintai, itulah nanti yang akan berdosa. Makanya hati-hati. Dekatlah dengan para ulama, dekati dan dekati, lindungi. Bahkan apa kata Rasulullah SAW dalam sabda beliau, man kana fi hajati ustazi kan Allah fi hajatihi. Barang siapa orang yang mencukupi kebutuhan gurunya, Allah jamin orang tersebut dunia akhiratnya. Anda lihat Muslim, Buddha memiliki 1.300 aliran. Anda bisa bayangkan 1.300 aliran. Katolik Protestan memiliki 71 aliran. Tapi seluruh umatnya begitu amat membanggakan pemimpin agamanya. Pokok teologi mereka memang mengharuskan umatnya menjaga, melindungi, memenuhi kebutuhan para pastor, biarawati, pendeta dan susternya. Padahal itu ilmu dari Islam. Anda baca kitab Ihya Ulumuddin, Anda baca kitab Nasa'ih Diniyah, di situ diterangkan bagaimana mereka tidak bisa mayoritas di dunia ini, bagaimana mereka tidak lebih maju dan akan mendominasi, mengeksploitasi seluruh bidang yang ada di jagat dunia milik umat Islam ini. Kalau bukan karena ketaatan mereka kepada para pemuka agamanya. Padahal itu ilmu dari siapa? Sayyidul Qutub al-Hujatul Islam al-Arif billah al-Hadratus Syekh. Tuh Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Kita boro-boro. Kadang-kadang dekat rumah dengan majelis ada guru kita, jarang silaturahim. Sekalinya silaturahim kalau lagi ada butuhnya. Bagaimana ini, khususnya anak muda, apalagi zaman sekarang, Yahudi, Nasrani, internasional, gencar-gencar. Belum lama kemarin tuh unyuk dari Vatikan datang. Kalau nggak punya misi, bohong. Kami punya banyak intelijen, bahkan alhamdulillah dari bangsa jin, yang alhamdulillah Allah beritahukan kepada kami. Bohong kalau tidak punya misi. Indonesia memang dari dulu diinjak, dari zaman Spanyol atas perintah Ratu Isabella kunjung Belanda bisa menguasai. Karena apa? Karena orang Indonesia bisa diadu domba. Karena apa? Karena buta agamanya. Kalau negeri kita kayak Irak, nggak mungkin. Ayo kakak Libya, nggak mungkin. Akan selalu ada perlawanan. Karena apa? Karena ilmu agamanya, teologinya bagus. Mereka betul-betul memuliakan para ulama. Di kita kadang-kadang sebaik-baik sama namanya ustaz. Lah ini akibatnya Allah tidak sedikit pun memberi berkah. Apalagi anak muda. Banyak sekarang yang malas-malasan sholat 5 waktu, sementara Islam fondamennya atau dasarnya yang agamanya adalah sholat 5 waktu. Itu yang utama. Kalau kita berbicara lebih jauh, sholat bisa membentuk orang menjadi baik, mencegah dari yang mungkar. Kadang-kadang orang tidak tahu kedalaman dari sholat itu sendiri. Ninggalin sholat dosa, ninggalin sholat dosa. Ya non-muslim bodoh juga tahu dong kalau begitu. Tapi cari fadilah agar apa, paling tidak kita bisa memahami fadilah dan kedalamannya. Kita bisa menghayati dan kita bisa mengamalkannya. Al-Arif billah al-Qutub al-Hadrat Syekh Muhammad Zakari al-Handalawi rahimahumullah, guru besar University of Mazahir Ulum di India sana, guru besar dari Wali Kutub Al-Habib Alimah Muhammad bin Abbas al-Malik. Beliau pernah berfatwa dalam kitab spektakulernya yang diterjemahkan ke dalam 176 bahasa di dunia ini. Barang siapa orang yang sengaja meninggalkan sholat subuh,
Allah dengan seluruh penghuni langit menggolongkan orang tersebut rugi dunianya. Karena apa? Karena awal mula terbukanya pintu rezeki perbendaharaan langit Allah taburkan saat subuh hari. Orang yang sengaja meninggalkan sholat zuhur, Allah dengan seluruh malaikatnya menggolongkan orang tersebut dunia sangat rugi, begitupun dan akhiratnya. Karena apa? Karena kata Sahibur Radin Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Ali terus Al-Akbar radhiyallahu Sahibur Radin, awal mula dibukanya pintu perbendaharaan langitnya Allah awal zuhur. Orang yang sengaja meninggalkan sholat asyar, maka Allah dengan seluruh penghuni langit menjadikan dan menggolongkan orang tersebut rusak akhlaknya, rusak batinnya, rusak akalnya. Karena apa? Makanya ada peribahasa atau pepatah yang bagus, habis asyar nggak boleh tidur. Memang benar, karena dari sisi temperatur suhu sudah mulai berkurang. Jam 3 ke sana hati-hati, alam jin mulai dibuka. Orang suka ngeres pikirannya, sudah sengaja meninggalkan sholat asyar. Itu secara psikologi pernah kami uji dan terjadi. Orang yang meninggalkan sholat maghrib, maka Allah dengan seluruh malaikat menggolongkan orang tersebut orang kafir. Karena apa? Karena awal maghrib dibukanya pintu komunikasi penghambaan sang hamba kepada sang khalik. Orang yang sengaja meninggalkan sholat isya, Allah dan seluruh malaikatnya menggolongkan orang tersebut orang yang sudah menyia-nyiakan haknya Allah. Karena apa? Karena setelah sholat isya tidak ada lagi sholat yang namanya sholat fardu terkecuali rawatib atau sholat sunnah seperti tahajud dan hajat. Kita sebagai makhluk, kalau hak kita diambil orang, disia-siakan orang, kita jengkel. Itu basyariah, manusiawi. Lah sekarang bisa Anda bayangkan bagaimana Allah yang sering kita sembah, kita memohon meminta kepada Allah, haknya disia-siakan. Masih bagus nggak ada turun azab, na'udzubillah summa na'udzubillah. Apalagi sekarang orang yang mengaku dirinya ulama, bahkan diulamakan oleh para ulama dari etnis, ras, silang sengketa itu dengan ini dengan itu, saling caci, saling memaki. Apa pantas begitu? Miris agama Islam. Lihat yang Muslim, Buddha seperti saya katakan tadi, 1.300 aliran mereka tidak pernah silang sengketa sama sekali. Dari mulai 3 aliran yang membawahi mereka hingga 1.300 aliran. Bayangkan, tidak ada silang sengketa. Kita yang baru 73 sudah silang sengketa, mengaku dirinya umat Rasulullah. Ulama yang dipandang ulama oleh para ulama, bagaimana umatnya? Apa nggak berpikir kepada umat nanti bakal bagaimana? Anda bayangkan, apa pantas kita? Makanya jangan heran kalau di negeri ini banyak turun azab, banyak turun malapetaka, bukan ujian, bukan musibah, bukan cobaan. Orang kadang tidak bisa membedakan sama sekali mana azab, mana malapetaka, hukuman Tuhan, ujian dan cobaan. Lain kalau memang orang tersebut akan Allah angkat derajatnya, baru Allah uji dan Allah kasih cobaan. Bagaimana negeri ini tidak banyak tertimpa malapetaka? Lihat sekarang keadaan suhu, temperatur yang jelas tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Itu satu bentuk peringatan dari Tuhan kalau kita mau menyikapinya dengan baik dan dengan benar. Hadirin rahimahumullah, memang dari dulu agama Islam selalu ditimpa gelombang berbagai ujian dan cobaan. Semua tergantung kepada kita bagaimana menyikapinya. Satu hal yang terpenting, jangan sekali-kali kita jauh dari para ulama dan guru-guru kita. Orang tua kita mendidik, mengajarkan kita semua berilmu, berakhlak baik, bahkan berakhlak mulia. Apa maksudnya? Agar jika nanti kita meninggal dunia, Rasulullah dan para wali menyambut kita. Ya ummati, ya ummati, ya ummati dahula jannah. Jangankan lagi nanti di sana, bahkan di dunia pun kita ingin tenang. Bagaimana kita bisa tenang kalau sering turunnya azab dan malapetaka dikarenakan perbuatan sebagian manusia mengaku dirinya ulama, saling silang sengketa dan caci maki. Ini kan bodoh namanya. Apa nggak kesian sama umat manusia? Karena apa? Karena yang ada di otak mereka hanya satu,
dunia, dunia dan dunia. Benar kata Rasulullah SAW. Kuntum khair ummatin urijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan dari yang terbaik, mengajak pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Tapi kalau kita lihat realisasinya justru jauh berbeda dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Apa enggak kasihan Rasulullah? Apa kita enggak miris kalau kita akhirnya jadi begini? Carut marut tidak karu-karuan. Karena apa? Karena yang ada di benak mereka benar kata Wali Kutub Said Muhammad bin Abbas Al-Malik radhiyallahu tahun 69 beliau pernah berfatwa bahwa nanti tahun 2020 ke sana akan terjadi banyak kehancuran yang diciptakan oleh para orang atau manusia yang mengaku dirinya ulama, pemuka agama, bahkan diulamakan oleh para ulama. Mereka hanya mementingkan dunia, mencari pengikut yang banyak, mencari sensasi dan nama, padahal mereka sudah dihinakan oleh Allah dan oleh Rasulullah dunia wal akhirat. Karena apa? Mereka hanya berorientasi kepada dunia. Bagaimana caranya mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar banyak? Bagaimana caranya namanya terkenal? Bagaimana caranya banyak pengikut? Itu satu bentuk kesombongan yang luar biasa. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya benar kata Rasulullah, benar kata Rasulullah. Orang yang memang sengaja lebih berorientasi kepada dunia, maka akan tercabut dengan sendiri kehebatannya Islam. Apa kita nggak miris, nggak malu? Seolah-olah kita malah menjerumuskan agama kita melalui ucapan, omongan, tingkah laku yang bertentangan dengan agama kita yang nyata-nyata rahmatan lil alamin. Bukan lagi kita, bahkan bangsa jin saja disuruh beribadah agar akhlaknya baik. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Mereka banyak melakukan ibadah, tapi realisasinya justru saling caci memaki. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam agama rahmatan lil alamin. Sekalipun ada pemimpin kita yang salah, kita boleh menegurnya secara baik dan sopan, bukan dengan mengeluarkan ucapan tutur kata yang seolah-olah ingin disebut berani, gentle dan lain sebagainya. Padahal justru itu menjadikan mengkonotasikan agama Islam agama caci maki. Kita boleh tegas, bahkan boleh lantang. Di Quran pun dijelaskan, asyidau alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Bentuk kekafiran itu yang bagaimana? Apa non-muslim? Mereka tidak bisa serius dikatakan kafir, karena Quran tidak menjelaskan mereka begitu. Mereka ahli kitab. Rasul memang mengatakan mereka kafir atau kufur, terpisah dari syahadatnya Rasulullah SAW. Bukan berarti kita harus saling mencaci maki. Ini antara para ulama, Anda lihat dalam setiap kalinya di YouTube, saling memaki, saling mencaci, saling menghina. Ini apa ini? Ya Allah, saya bingung. Kok bisa begini di Indonesia? Kok bisa begitu? Heran saya. Di negeri lain saya lihat nggak ada. Bahkan dulu ada seorang pujangga, beliau seorang alim ulama dari negeri Pakistan, Profesor Dr. Muhammad Iqbal pernah berfatwa, nafas Islam jauh lebih terasa justru di negara yang bukan Islam. Tapi di Pakistan yang katanya ibu kotanya kebanggaan Islam, Islamabad, saling terjadi silang sengketa yang akhirnya terjadi keributan di antara mereka hingga terpecah dua, timbul Pakistan Timur yang sekarang disebut dengan Bangladesh. Di mana-mana secara geografis dan historis pasti terjadi keributan. Karena apa? Mereka bodoh akan ilmu agama. Orientasi mereka, benak mereka, hati mereka hanya tertuju ke dunia semata. Bagaimana tidak Allah hancurkan? Agama dijadikan kedok. Rasulullah dan para walinya tidak dihargai secara tidak langsung oleh mereka. Mereka bahkan menyadari apa yang mereka lakukan adalah salah. Tapi karena benak dan hati mereka lebih kepada dunia, akhirnya Allah hancurkan dunianya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimahullah, Islam sudah menetapkan untuk kita semua bukan lagi kebaikan, tapi kebagusan untuk dunia dan akhirat. Kita diperintahkan, dipaksa oleh Allah karena cintanya Allah kepada umat manusia.
karena cintanya Allah kepada Rasulullah, kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak jauh dari para guru-guru kita dan para alim ulama. Maksudnya apa? Agar terbentuk akhlak yang baik dan mulia. Makanya ketika Rasul pertama kali menyebarkan dakwah, apa yang Rasul terapkan kepada Al-Arkam bin Abil Arkam dan para sahabat yang lain? Kamu jangan minum khamar, nanti begini pola berpikir kamu. Kamu jangan main judi, nanti begini. Kamu jangan berbohong, nanti begini. Kamu jangan berzinah, nanti begini. Kamu jangan berbohong dalam perdagangan, nanti begini. Bayangkan Rasul dengan sebegitu besar luar biasa banyak perjuangannya, dilempari batu, dicaci maki, dihina, dihasut, difitnah, bahkan disihir demi membela kita semua. Mudah-mudahan kita betul jadi umatnya Rasulullah SAW dan kita mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Hadirin rahimahullah, Islam betul-betul agama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahmatan lil alamin. Bisa Anda bayangkan, bukan hanya untuk makhluk manusia tapi untuk bangsa jin. Bangsa jin saja diterapkan untuk mau beribadah berakhlak mulia. Lah masa kita yang namanya manusia kalah oleh jin, apa nggak malu? Itu kan malu namanya. Sementara malu adalah sebagian daripada keimanan kita. Kalau kita nggak punya malu, itu luar biasa namanya, udah benar-benar rusak dari jin nantinya. Sementara kata Imam Ghazali radhiyallahu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, iman itu tipis dan keadaannya adalah telanjang. Mustahil makhluk telanjang, maka dia harus diberi pakaian. Pakaiannya adalah takwa. Setiap pakaian memiliki motivasi tersendiri, corak warna dan bentuk serta ukuran tersendiri. Ya, itulah ilmu. Ilmu dulu ada 4 tingkatan: al-awam, al-alim, al-arif dan al-anbiya. Ilmunya para wali dan rasul. Tapi karena sudah tidak ada lagi kenabian, maka ilmu tercakup dalam 3 bentuk: awam, alim, dan arif, atau ilmunya para wali. Dekati guru-guru kita, dekati, minta ilmunya, minta ilmu kepada beliau-beliau, agar hati kita bersih, pikiran kita jernih, akhlak kita paling tidak jadi baik sebelum berusaha belajar berusaha untuk menjadi benar. Makanya nanti akan Allah bukakan pintu rezeki dengan segala bentuk rezeki yang luas, beruntun, panjang, lebar, yang membawa keberkahan. Karena apa? Terlalu fakir bisa kufur. Nanti ujung-ujungnya banyak yang murtad, banyak yang aral akhlak dan agamanya. Udah gitu nyembah-nyembah setan lagi yang disebut dengan muja. Ini kan benar-benar geblek namanya. Oleh karenanya jangan sampai sekali-kali kita jauh dari guru kita. Dekati beliau, hormati beliau, jaga beliau, seperti apa yang sampaikan tadi kutipan hadis. Man kana fi hajati ustazi anallahu fi hajati. Barang siapa orang yang memenuhi dan mencukupi kebutuhan gurunya, Allah jamin itu orang kebutuhan dunia dan akhiratnya, walaupun itu orang bodoh ilmu agamanya. Yang penting dilandasi, disertai dengan hati dan pikiran yang bersih. Karena apa? Karena segala sesuatu berangkat dari hati kita yang bersih, disertai dengan niat. Percuma jika segala sesuatu tanpa niat. Innamal amalu binniyat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat itu. Hampir setiap hari banyak kejadian-kejadian malapetaka. Karena apa? Karena kita salah satunya jauh dari para ulama. Itu teguran dari Allah. Kita mungkin tahu, tapi kita tidak menyadari dan tidak memahaminya. Makanya para ulama itu kan kata Rasulullah SAW, warasatil anbiya, pewarisnya para rasul. Dan engkau harus tahu, ulama di zamanku atau ulama dari setelah keadaan zamanku, mereka setara dengan kenabiannya Bani Israel. Bisa Anda bayangkan seperti apa para ulama sekarang kalau hidupnya di zaman Bani Israel dulu. Coba lihat Bani Israel yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendominir dunia,
menguasai dunia, memonopoli dunia dengan segala bidangnya. Karena apa? Mereka taat kepada guru-guru dan para ulama, kepada rabi-rabinya. Mereka banggakan rabi-rabinya. Itu semua akar ilmu dari agama kita yang namanya Islam. Kita agama penuh rahmat dan kasih sayang, bahkan perbedaan di kita saja disebut dengan rahmat. Tapi kadang-kadang di kita perbedaan yang sedikit bahkan tipis saja dijadikan kiamat oleh karena pikiran kita yang bodoh, hati kita yang busuk. Timbul saling hasad, saling dengki, saling fitnah. Jadi bagaimana kalau gitu? Kalau Allah tidak menurunkan azab, ya wajar saya rasa. Itu hukuman buat kita. Tapi begitu datang hukuman, orang kadang ngomong seenaknya aja, sok pinter, sok yakin, sok percaya diri. Ujian, cobaan. Ujian dan cobaan seperti yang saya sampaikan tadi hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang memang hati dan pikirannya bersih dan dia sudah punya niat menjadi baik walau hanya sedikit. Tapi kalau memang kita sudah jauh dari para ulama, dilandasi dengan hati nggak mau sama sekali, Allah pasti turunkan azab. Karena apa? Beliau pewarisnya para nabi. Kalau misalnya kita diwarisi satu benda berharga, bagaimana kita nggak bangga dan mungkin juga paling tidak kita senang atau gembira. Lah sekarang kita tahu kita punya guru di wilayah kita, dekati beliau, jaga beliau, penuhi kebutuhannya, hormati beliau dengan segala keberadaannya. Minta ilmunya, minta doa dan berkahnya, agar hati bersih, pikiran jernih. Akhirnya timbul niat di hati kita, dengan sendirinya kita jadi orang yang baik dan benar. Sekali lagi, baik itu tidak cukup. Banyak orang baik tapi nggak benar. Banyak orang baik tapi nggak benar, dan seperti apa yang saya katakan tadi, konotasi antara baik dan benar sangat tipis. Mudah-mudahan kita semua diangkat oleh Allah derajatnya, diberi ilmu yang tinggi, yang soleh dan hak untuk bakal ibadah kita. Makanya benar kata Sayyidul Qutb al-Hujatul Islam al-Imam Ghazali radhiyallahu taala Ihya Ulumuddin, galang dunia, gali dunia sebanyak-banyaknya melalui jalan akhirat, seperti ziarah wali, rajin zakat astaf yatim, sholat duha 4 rakaat, mendekati dan menuruti semua ucapan guru-guru kita, rajin sholat malam dan sebagainya, yang semuanya tersebut tidak keluar dari koridor Quran, hadis, fatwanya para wali-wali kita. Mudah-mudahan semuanya jadi orang berhasil, semuanya jadi orang sukses dunia dan akhiratnya. Jangan hanya sekedar berorientasi memproyeksikan diri kepada dunia semata. Ingat, sekali agama kita dicaci oleh non-muslim, kita sudah sangat marah luar biasa. Tapi kalau kita sendiri pemiliknya yang mengagungkan agama tersebut, tidak menjaganya dengan tingkah laku, perbuatan, ucapan, omongan dan tutur kata-kata kita sehari-hari, sama dengan artinya kita bunuh diri. Apa kata atsarnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Wahai manusia, carilah kebenaran, cari kebenaran, cari kebenaran. Tidak cukup hanya kebaikan, karena kebaikan bisa jadi kulit luar, tapi kebenaran itu menerak di pikiran dan di hatimu, dan karena itulah yang bisa membentuk perangai, akhlak, watak, sifat, karakter, tabiat dan kepribadianmu menjadi bagus segala-galanya untuk kebagusan duniamu dan akhiratmu dimanapun engkau berada. Makanya jangan lupa rajin sering-sering kita membaca salawat. Itu salah satu bentuk syariat di mana Allah nanti akan membersihkan hati dan jiwa kita. Minta ilmunya kepada guru kita, minta ijazahnya dari salawat-salawat tersebut. Apa maksud ijazah tersebut? Itu wasilah. Apa wasilah? Medan perantara agar ilmu yang kita miliki memang soheh, dan jangan sampai nanti kita membaca salawat atau ilmu apapun abdur kepada Allah dan kepada Rasulullah, malah timbulnya nanti dosa. Minta kita salawat yang kaliber seperti Nuril Anwar, Nuril Zati, Al-Kindi, dan satu hal lagi, salawat dapat dijadikan sebagai mahar kepada Allah. Sekali lagi saya sampaikan, salawat karena begitu mulianya
bisa dijadikan syarat mahar kepada Allah sebelum kita berdoa, agar Allah mempercepat pengabulannya untuk kita, karena kita adalah makhluk yang segala sesuatunya ingin selalu cepat dan cepat dikabulkan, dipenuhi kebutuhan dunianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sebelum berdoa wajib membaca salawat minimal 3 kali. Apa aja salawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa apabila Anda memiliki ijazah salawat, baca niatnya. Pusatkan hati dan pikiran kepada Allah. Mohon minta pada Allah sebelum melafalkan, mendawamkan dan memikirkan salawat tersebut. Baca niatnya. Nawaitu an ataqarraba ilaika bi qiraati salati, sebutkan bentuk salawat atau namanya. Misalnya Nuril Anwar, Al-Kindi, Nurizati, Jibril alaihissalam. Lalu setelah itu ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena apa? Karena kalau orang sudah membaca salawat, wajib hukumnya membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh 3 kali. Apa maknanya? Agar salawat yang kita baca disampaikan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW, dan beliau menjawabnya. Anda bayangkan satu salawat yang kita lafalkan Rasulullah SAW, Allah kembalikan ruh yang mulia kepada badan mulia beliau, membalasnya dengan 10 kali. Lalu tutup dengan doa pembangkit. Allahumma bihaqqi sholati, sebutin salawatnya. Jahi Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biwasilati, bikaromati, bibarakati, sebutkan nama wali yang menciptakannya. Wabis sababi wasilah salati, sebutin salawatnya. Untuk sendiri uruzukni hidayati wa taufiqi wa asyati wal afiyati wa salamati wa barakati fi rizki. Berikan itu salawat kepada Allah, sampaikan kepada Allah. Hadirin rahimahullah, Allah menyuruh kita salat, mustahil Allah salat. Allah menyuruh kita puasa Ramadan ataupun sunnah melalui Rasul dan para wali, mustahil Allah puasa. Allah menyuruh kita membaca Al-Quran, mustahil Allah membaca Al-Quran. Tapi ada satu syariat mutlak yang dimana Allah menyuruh dan memerintahkannya, Allah sudah lebih dahulu melakukannya. Itulah salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah perintahkan seluruh makhluk bersalawat. Karena apa? Saking begitu mulianya salawat. Dan di dalam salawat itu sendiri tersimpan kekuatan besar, potensi yang semuanya ada di luar nalar dan logika kita. Maksudnya apa? Agar kita bagus dunianya, banyak melimpah dan membawa berkah dunianya dengan salawat tersebut. Dan insya Allah dari karena salawat tersebut, Allah sampaikan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita mendapat syafaat dari beliau. Dunia kita bagus, anak istri kita, keluarga kita, murid kita, seluruh orang-orang yang kenal baik dengan kita, termasuk makhluk Allah yang datang ke rumah kita seperti kucing, ayam dan lain sebagainya, Allah beri berkahnya. Hadirin rahimahumullah, saya rasa cukup aja deh ya sermon rohani dari saya, udah hampir 1 jam. Insya Allah kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, memenuhi sebanyak-banyaknya permohonan-permohonan kita untuk kebutuhan hidup kita dan orang-orang kita cintai di dunia ini, menunaikan semua hajat, maksud, tujuan dan niat kita untuk masalah dunia maupun akidah kita. Dan semoga apa yang kita laksanakan malam ini di sini, Allah beri kita bukan lagi berkah, tapi bahkan hikmah dan mukjizatnya. Karena apa? Merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya orang-orang tertentu. Jika orang tersebut mau hadir ke tempat di mana dirayakannya Maulid Nabi, maka orang tersebut sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, Fulan bin Fulan, rahimahullah, hadirkan ke rumah si Anu bin Anu. Ia sedang merayakan Maulidku ya Allah. Ya Allah, kabulkan doanya, penuhi permohonannya, beri permintaannya, tunaikan hajat, maksud, tujuan serta niat untuk dunia dan akidahnya. Mudah-mudahan kita dengan seluruh keturunan kita, dengan orang-orang yang berdekatan dengan kita, yang kita cintai dan kita sayangi,
diangkat oleh Allah kemuliaan, diberi siraman rahmat, keberkahan dunia wal akhirah, yang jika kita menghadap Allah nanti Rasulullah menyebut kita, ya ummati dakhulul jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa ya, mudah-mudahan semoga Allah mengabulkan doa kita, memenuhi permohonan kita, memberi permintaan kita, menunaikan hajat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala anwar sirril asrar diriyadil akhyar murtahi babul yazar sayyidina Muhammad bin Muhtar tarasabil akhyar adatan yamin wa tali. Allahumma shalli sallim barik ala sayyidina Muhammad bin nuri dzati wa sarri fi sa'iril asma'i wa sifat wal sahbi salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salat abdin khalat khilatuhu wa rasulullah wa rasulullah wa rasulullah wa sillahi ila harbin azim fa barik anna man bizil bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yasir lana ummati Muhammad dunya wal akhirah. Allahumma yasir lana ummati Muhammad dunya wal akhirah. Allahumma yasir lana ummati Muhammad jami'an ummati Muhammad insyaallah sawfa ul khair jami'an la jannah. Allahumma ashib anna bahla wal waba wal qala wal qadr jami'an narad. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bahla wa tarkis saqa wa asl qadashimatil lada. Allahumma yassirul umur, Allahumma yassirul umur, Allahumma yassirul umur. Yassir lana yassir lana umur dunya din. Allahumma bi karamati wa bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa insyaallah hurjiti Haji Abdurrahim bin Ahmad rahimahullah insyaallah khair abwaab jannah ya Allah fi insyaallah ummati Muhammad. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya ilahi ya ilahi ya ilahi ya mujib da'wat ya mujib da'wat ya mujib da'wat istajib kula da'watana istajib kula da'watana istajib kula da'watana. Allahumma bi karamati wa bi barakat sayyidina Imran bin radhiyallahu an istajib kula doa ummati Muhammad istajib kula doa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza bait insyaallah dakhul jannah sabaqul khair wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada intinya beliau menyampaikan bahwasanya